Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية سلسلة رجال الطريقة القادرية سلسلة رجال الطريقة النقشبندية سلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب بنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali secara online setelah sekian lama libur ya. Karena beberapa hal, beberapa kendala, beberapa kegiatan sempat libur beberapa pertemuan. Alhamdulillah pada hari Rabu ini kita bisa menyambung kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Pasal menjelaskan tentang pemulasaraan jenazah, perawatan jenazah. Sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya mengenai beberapa hal penting seputar hal ini. Seputar pasal ini. Kita lanjutkan faslun. Faslun ini adalah sebuah pasal aqallul ghusli atau aqallul ghusli, dua-duanya benar. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Ta'mimu badanihi bil ma'i. Jadi umumnya al-ghusl, memandikan mayit itu al-ghusl, tapi bisa juga al-ghusl. Bahkan menurut sebagian ulama bahasa yang fasih itu al-ghusl ya. Aqallul ghusli atau aqallul ghusli,
sedikit-dikitnya memandikan mayit adalah ta'mimu badanihi bil ma'i. Ta'mimu badanihi bil ma'i. Sedikit-dikitnya memandikan mayit sehingga gugur kewajiban kita untuk melakukannya, ya, sehingga gugur hukum fardu kifayah itu adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan badannya atau meratai badannya dengan air. Meratai badannya dengan air. Ya, maksudnya adalah meratai seluruh badan, rambut dan bulu yang ada di tubuhnya bil ma'i, dengan air yang suci dan mensucikan satu kali. Ya, meratakan air ke seluruh tubuhnya, air tentu yang suci dan mensucikan, ke seluruh tubuhnya, ke seluruh jasadnya, dan juga rambut serta bulunya. Yang wajib adalah apa? Satu kali. Asalkan air itu sudah merata di seluruh tubuh, di seluruh bulu, di seluruh rambut yang ada di badan, yang tampak tentunya, ya, yang tampak, rambut dan bulu-bulu yang tampak dari luar, maka ini sudah cukup, ya. Maka ini sudah cukup. Hukum fardu kifayahnya hanya seperti itu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya, wa akmaluhu, dan sempurnanya, an yaghsila sawataihi wa an yuzilal qadhara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka bisidri wa an yasubbal ma'a alaihi thalathan. Kita baca dulu matanya. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh pengarang kitab. Wa akmaluhu, dan sempurnanya memandikan mayit adalah an yaghsila sawataihi, membasuh kedua sauahnya, ya, kubul dan tuburnya, jalur depan dan jalur belakangnya, alat kelamin dan liang tuburnya dibasuh. Wa an yuzilal qadhara, dan menghilangkan kotoran min anfihi, dari hidungnya. Wa an yuwaddi'ahu, dan mewudukkannya. Wa an yadluka, dan menggosok bisidri, dengan daun bidara. Wa an yasubbal ma'a alaihi, dan mengalirkan air ke jenazah, ke mayit, salatan, sebanyak tiga kali. Ya, ini apa yang ditulis oleh pengarang kitab. Ada baiknya dan penting untuk kita sertakan penjelasan dari syarahnya, ya, dari syarah kitab Safinatun Najah. Salah satu pensyarah kitab ini mengatakan begini: sempurnanya memandikan mayit itu, yang pertama yang dilakukan adalah orang yang memandikan mayit meletakkan mayit itu di tempat yang sepi, di tempat yang khalin, bi maudhi'in khalin, di tempat yang sepi. Masturon bi qamisin ala lauhin, diletakkan di tempat yang sepi, tertutup. Kemudian mayit ini diletakkan di atas dipan, ya, diletakkan di atas papan, diletakkan di atas tempat yang tinggi. Kemudian mayit ini oleh orang yang memandikannya didudukkan di atas tempat tersebut, ma'ilan ila waraihi, miring ke arah belakang. Didudukkan sambil miring ke arah belakang.
Wa yad'a yaminahu ala katifihi, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas atau di pundak mayit, meletakkan tangan kanan di pundak mayit, wa ibhamahu ala nuqrati qafahu, dan meletakkan jempol orang yang memandikan itu, meletakkan tangannya di atas pundak mayit, kemudian meletakkan jempolnya di nuqratul qafa. Ya, nuqratul qafa itu bagian yang cekung masuk ke dalam setelah benjolan di kepala. Ya, di atas leher dan di bawah benjolan belakang kepala. Jadi orang yang memandikan mayit meletakkan tangan kanannya di atas pundak mayit, kemudian meletakkan jempolnya di nuqratul qafa. Wa yusnida dhahrahu ila rukbatihil yumna. Kemudian menyandarkan pundak dari mayit, ya, menyandarkan pundak dari mayit ke lutut kanannya. Ya, kemudian bisa dibayangkan. Kalau ada kapan-kapan mungkin bisa kita praktekkan ya. Jadi pertama diletakkan di atas dipan, diletakkan di atas tempat pemandian, dipan yang agak tinggi, kemudian didudukkan sambil miring ke arah belakang. Lalu orang yang memandikan itu meletakkan tangan kanannya di atas pundak mayit dan meletakkan jempol tangan kanannya di nuqratul qafa. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Apa itu nuqratul qafa? Kemudian meletakkan atau menyandarkan punggung dari mayit ke lutut kanannya. Lalu setelah itu wa yumirra yasarahu ala batnihi imraran balighan liyukhrija ma fihi. Lalu tangan kirinya digunakan untuk mengurut perut dari mayit, ya, mengurut perut dari mayit begini. Mengurut perut dari mayit diurut imraran balighan, dengan keras, ya, dengan sangat, dengan keras untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam perut si mayit. Tsumma yudji'ahu kama kana awwalan. Tsumma yudji'ahu kama kana awwalan. Kemudian setelah itu dimiringkan, ya. Kemudian setelah itu diletakkan di atas pemandian itu, ya, sambil dimiringkan. Wa yaghsila biyasarihi wa 'alaiha khirqatun sawataihi ay qubulahu wa duburahu. Kemudian setelah itu dengan tangan kirinya yang telah sambil memegang secarik kain, atau kalau sekarang pakai kaos tangan itu ya. Pakai tangan kiri yang sudah memegang secarik kain atau kaos tangan, dia kemudian membasuh dengan tangan kirinya itu kubul dan dubur mayit. Kubul dan dubur mayit. Tsumma yaluffa khirqatan ukhra. Kemudian kain yang digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur itu diganti dengan kain lain atau diganti dengan kaos tangan lain yang kemudian digunakan untuk apa? Wa yudkhila isba'ahul yusra fi famihi. Wa yudkhila isba'ahul yusra fi famihi. Kemudian jari sebelah jari-jari tangan kirinya itu dimasukkan ke mulut mayit. Dimasukkan ke mulut mayit. Wa yumirruha ala asnanihi. Ya, kemudian digerakkan di atas gigi mayit. Ya, digerakkan pada gigi mayit. Ya, jadi jari jemari dari tangan kiri yang sudah dibungkus dengan secarik kain atau kaos tangan itu kemudian dimasukkan ke mulut mayit, kemudian seperti orang menggosok gigi itu ya.
Kemudian gigi-gigi mayit itu dibersihkan dengan jari-jari tangan kirinya. Kemudian setelah itu, wa ba'da an yunhiya dzalika yuzilul qadhara min anfihi bi khinsiri yadihil yusra al-mablulati bil ma. Setelah selesai melakukan itu, lalu dia menghilangkan kotoran dari hidung mayit. Menghilangkan kotoran dari hidung mayit dengan cara apa? Dengan cara memasukkan jari kelingkingnya sebelah kiri, jari kelingking tangan kiri ya yang sudah dibasahi dengan air dimasukkan ke hidungnya sambil digerak-gerakkan dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung mayit. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Tsumma yuwaddi'ahu. Kemudian mewudukkan mayit. Wa sifatuhu an yuwaddi'ahu 'ala al-wasfi alladhi taqarrara fi kitab at-taharati hatta fil madmadati wal istinsyaq. Mewudukkan mayit dengan sifat wuduk seperti yang dijelaskan di dalam bab taharah ya atau kitab at-taharah. Sampai pada masalah madmadah, memasukkan air ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi, itu sama dengan wudhu yang dilakukan oleh orang yang hidup ya. Mewudhukan mayit itu persis dengan cara wudhu seperti kita melakukan wudhu pada umumnya ya. Jadi mulai dari dibasuh kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu disunnahkan juga untuk bersihkan giginya dengan siwak. Kemudian setelah itu madmadah, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu istinsyak, yang memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh mukanya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ya, mulai dari sebelah kanan ini, mulai dari anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri dan begitu seterusnya sampai membasuh kaki. Setelah itu wal yumil ra'sahu fihima, wal yumil ra'sahu fihima. Ya. Hadaran min an yasilal ma'u ila jawfihi fayusri'a taghayyuruhu. Jadi ketika memasukkan air dalam proses madmadah dan istinsyak, ketika memasukkan air ke dalam mulut mayit dan juga ketika memasukkan air ke dalam hidung mayit lalu dikeluarkan, ini wal yumil ra'sahu fihima. Hendaklah kepalanya miringkan ya. Hendaklah kepalanya dimiringkan. Jadi bukan tegak, bukan miring ke belakang, tapi agak miring ke depan. Kepalanya agak dimiringkan ke depan. Kenapa? Hadaran min an yasilal ma'u ila jawfihi fayusri'a taghayyuruhu. Dikhawatirkan air itu masuk ke dalam lambungnya. Air itu dikhawatirkan masuk ke dalam bagian perutnya, fayusri'a taghayyuruhu. Maka jasad mayit itu akan cepat membusuk. Ya, akan cepat rusak. Kemudian setelah itu summa ya'ti bima'in mutaghayyirin bisidrin taghayyuran katsira. Kemudian setelah itu didatangkan air yang dicampur dengan daun bidara. Ya. Dicampur dengan daun bidara yang banyak. Fayaghsilu ra'sahu. Kemudian setelah itu kepala mayit dibasuh. Tsumma lihyatahu. Kemudian jenggotnya dibasuh. Wa yusarrihahuma bimushtin wasi'il aslani birifqin. Lalu bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Indonesianya apa ini? Nyureni kalau dalam bahasa Jawa. Jadi diurai begini dengan sisir ya. Dengan sisir yang gigi-giginya itu besar
Ya, birifkin dengan lembut. Disisir jenggotnya kalau dia memang orang yang punya jenggot, dengan sisir birifkin secara lembut. Ya, jadi yang pertama adalah dibasuh kepalanya dengan air tadi, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini adalah sempurnanya ya, sempurnanya memandikan mayit. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kalau seandainya hanya dengan sekali basuhan, kemudian air itu sudah diratakan ke seluruh tubuhnya, walaupun itu hanya satu kali basuhan, asalkan air itu merata di seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup. Tetapi yang sekarang kita terangkan ini adalah sempurnanya memandikan mayit. Tsumma yadluka badanahu bima'is sidri. Kemudian menggosok badannya dengan air yang bercampur dengan daun bidara tadi. Fayaghsilu atau fayaghsila shiqqahul aymana ma aqbala minhu. Kemudian bagian kanan dan depan, ya, bagian kanan depan. Bagian kanan depan itu dibasuh dengan air yang bercampur dengan daun bidara tadi sambil digosok-gosok. Tsumma shiqqahul aysara ma aqbala minhu. Kemudian setelah itu bagian kiri. Ya, bagian depan dan bagian kiri. Bagian kanannya terlebih dahulu ya. Bagian kanan, kemudian setelah itu bagian kirinya. Tsumma yuharrifahu ilal yasar. Wa yaghsila shiqqahul aymana ma adbara minhu. Kemudian setelah itu dimiringkan ke kiri. Ya, dimiringkan ke kiri. Kalau tadi dimiringkan ke kanan, sekarang dimiringkan ke kiri. Jadi dibalik. Dimiringkan ke kiri, fayaghsila shiqqahul aymana ma adbara minhu thumma yuharrifahu ilal yamin. Sebentar, ya tadi itu ditelentangkan ya. Ditelentangkan, kemudian yang pertama ditelentangkan, kemudian dibasuh bagian kanan depan, ya dengan air bidara, kemudian bagian kiri depan juga dengan air yang sama, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Tsumma yuharrifahu ilal yasar. Kemudian dimiringkan ke kiri. Dimiringkan ke kiri, wa yaghsila shiqqahul aymana ma adbara minhu. Lalu bagian samping kanan dari mayit itu kemudian dibasuh dengan air. Tsumma yuharrifahu ilal yamin. Kemudian dimiringkan ke kanan, wa yaghsila shiqqahul aysara ma adbara minhu. Ya. Dimiringkan ke mana? Ke kanan, kemudian bagian kiri sampai belakang itu dibasuh dengan air. Setelah itu tsumma yaghsilahu bima'in qarahin ghaslatan wahidatan yuzilu biha anhu sidr. Kemudian setelah itu dibasuh dengan air saja tanpa dicampur dengan daun bidara. Dibasuh dengan air untuk menghilangkan daun bidaranya itu. Ya, untuk menghilangkan daun bidaranya disiram atau dibasuh dengan air. Tsumma ya'ti bima'in shafin. Ya. Wa yusannu an yaj'ala fihi syai'an min kafurin bihaitsu la yughayyiruhu wa yaghsilahu bihi 3 marrat. Dan juga disunnahkan diletakkan sedikit dari kafur. Kafur ini saya tanyakan ke masyayikh, yang dimaksud kafur di dalam bab memandikan mayit ini adalah kapur barus, ya. Kapur barus yang biasa kita gunakan untuk menghilangkan bau dari lemari atau pakaian kita. Ya, kemudian dicampur sedikit dengan air kafur. Dicampur sedikit dengan kapur barus. Ya, sedikit
sekiranya tidak mengubah sifat air. Sekiranya tidak mengubah sifat air. Wa yaghsilahu bihi thalatha marrat. Kemudian mayit itu dibasuh dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus tadi. Sekiranya sifat air itu tidak berubah dengannya, sehingga air itu tetap disebut sebagai air yang suci dan mensucikan. Thalatha marratin, hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ini adalah sempurnanya memandikan mayit ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa yang wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh bulu dan rambut yang ada di badan mayit itu bil ma'it thahiri marratan wahidatan, dengan air yang suci dan mensucikan 1 kali basuhan. Yang wajib adalah itu, yang sempurna adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Ini kalau tidak langsung dipraktekkan memang kalau hanya sekedar dibayangkan ya mungkin cepat dilupakan, cepat lupa. Begitu nanti kita diminta untuk memandikan jenazah, maka kita kalau tidak praktek hanya mendengarkan teorinya saja, mungkin tidak begitu lengket di pikiran kita. Faslun aqallul kafani. Ya, sampai di sini ya untuk sementara. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Bagi yang baru bergabung, tadi saya sampaikan beberapa pertemuan terakhir kita tidak bisa melaksanakan kajian online karena beberapa kendala dan juga karena beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini adalah pertemuan kesekian setelah beberapa pertemuan terakhir ini kita liburkan. Insya Allah kita kaji kitab ini sampai khatam. Jika ada pertanyaan seputar apa yang kami sampaikan tadi, kalau daun bidaranya diganti dengan sabun, ya boleh ya, boleh. Tapi apakah hukumnya, apakah masih memperoleh hukum sunnah ataukah tidak, itu saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Tapi ya boleh. Kalau ditanya boleh apa tidak, boleh. Tapi kalau masih memperoleh kesunahan, seperti yang diterangkan oleh para ulama di kitab-kitab, apabila daun bidara itu diganti dengan sabun, nah ini yang perlu ditanyakan. Barakallahu fikum wa halil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.